wonderful would it be? Sebelumnya selamat siang, maaf mengganggu waktu kerja kakak. Kami dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi prodi D3. Kami datang ke sini untuk sedikit berbincang dan mau bertanya kepada kakak seputar usaha yang kakak jalani, yang kakak bangun. Kapan kakak mulai mendirikan usaha kafe ini? Ini kafe ini berdiri tahun 2019 ya. Kita mulai di Agustus sebenarnya. Jadi mulai Agustus itu mulai buka, tapi memang belum diresmikan. Apa yang menjadi alasan atau dorongan kakak untuk membuka usaha kafe ini? Karena beta suka kopi sih, sesederhana itu. Jadi beta suka kopi, bebeng kakak suka masak, suka explore masakan lah kayak gitu. Tong pikir-pikir daripada, jadi waktu itu beta sudah ada terikat kontrak kerja, be berpikir untuk mulai usaha dari apa yang ketong suka itu sah. Terus di kafe ini nih, produk apa saja yang kakak tawarkan? Makanan, minuman, apa saja yang kakak tawarkan? Ketong spesialtinya kopi, spesialis kopi, dan teknik yang ketong pakai itu manual brew. Itu spesialisasinya kafe ini. Tapi kemudian ketong melakukan pengembangan menu di coklat, terus minuman basic, bahan dasar susu kayak gitu. Nah, ketong lagi coba riset untuk ke depan tuh, ketong juga main di menu-menu teh spesial ya. Gitu. Nah, yang ketong jual tuh kopi NTT. Jadi ada 12 kabupaten di NTT penghasil kopi, dan itu yang kita coba untuk gandeng dengan petani supaya bisa jual dia punya produk baik dalam bentuk minuman maupun nanti kita mau bikin kemasan kecil-kecil untuk orang bisa punya pengalaman rasa kopi NTT juga. Apa sih usaha kakak ini dinamakan Kopisa? Kopisa. Kenapa nama Kopisa tuh sebenarnya begini. Jadi waktu itu beta dan Bep Adik bicara untuk ketong tentukan nama usaha, ketong mentok, ketong pengen jual kopi tapi kayak sebanyak orang tuh pakai nama yang macam-macam ya. Biasanya sebut merek di sini tapi jualan kopi tapi namanya sonde ada yang mengarah ke kopi itu. Ya ada kopi tapi embel-embelnya kayak bau-bau perasaan. Nah, jadi waktu itu ketong kayak sudah ketong jual kopi, nah kopi sah. Nah, waktu ketong ngomong itu kemudian sudah tuh gitu ketemu branding kopi sah gitu. Bagaimana pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kafe ini? Kalau pembagian kerja sederhana, ketong ada tim yang untuk masak dan ketong ada tim yang di belakang bar atau yang biasa kenal dengan nama barista. Jadi pembagiannya seperti itu, ketong bekerja shift. Ada satu yang dia full time di sini, jadi dia soalnya pakai shift, tapi teman-teman yang lain itu dong kerja shift. Tuh. Terus pembagian kerja ya biasa lah, semua orang bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Di bagian masak dengan bagian masak punya, bagian minum dengan bagian minum punya. Cuman setiap malam itu kalau kata general cleaning ya bagian masak dan bagian minuman sama-sama untuk bersih-bersih, beres-beres. Bagaimana Kak Kici sekarang menjalankan usaha ini tetapi dengan memperhatikan lingkungan sekitar? Nah, ya betul. Sebenarnya ketong lagi campaign bring your own bottle. Jadi orang bawa dia punya botol sendiri atau tumbler sendiri. Ketong sebenarnya mau mengurangi plastik nih, cuman ketong masyarakat pun belum punya kesadaran yang tinggi tentang itu. Jadi membawa tumbler itu sesuatu beban yang baru. Apakah Kak Kici memberikan pelatihan kepada karyawan yang bekerja di kafe? Oh iya, jadi kita punya masa persiapan sebelum
sebelum kawan-kawan itu bekerja, apalagi beta punya teman-teman yang kerja dengan beta tuh itu 80-90% itu adalah teman tuli, 90% adalah teman tuli. Jadi pengalaman bekerja pun tidak ada, sehingga yang ketong kasih pelatihan di dong ini bukan hanya sekedar bagaimana cara membuat kopi, tapi bagaimana cara melayani, bagaimana cara mengatur uang, sikap dalam bekerja seperti apa, kayak gitu. Di dalam kafe ini apakah ada kendala atau ancaman selama menjalankan bisnis atau usaha? Kendala nih banyak ya. Kendala nih terutama ketika ketong berproses dengan teman-teman tuli. Kalau dengan teman-teman dengar itu akan lebih mudah karena misalnya kalau ketong terlambat gitu, ketong kan mendengar cercaan orang, mendengar orang marah, boleh terlambat begini dan kemudian ketong soalnya akan berusaha untuk soalnya memilih terlambat, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tuli itu mengajarkan dong untuk tidak terlambat itu agak susah. Ya kenapa soalnya boleh terlambat, kan dia juga masih ada urusan di rumah. Nah, itu kan sebagai orang dengar, kita akan pikir kayak dia soalnya bisa kasih alasan seperti itu, pasti bos marah nih. Nah kalau teman-teman tuh itu soalnya dong akan datang dan jujur, kak, beta terlambat karena be masih di pasar, nah be masih temani mama di pasar, nah kayak gitu. Nah itu dia kendala. Baik, yang berikut apa saja yang kak butuhkan dalam menghandle bisnis ini? Uang. Betul. Pertama. Uang yang kita butuhkan untuk menghandle ini bisnis. Kalau ada uang tuh bisnis ya bisa stabil ya. Yang berikut yang paling dibutuhkan sebenarnya yang paling dibutuhkan di ini bisnis tuh adalah punya tim yang solid. Jadi selain kita butuh uang, sumber daya manusia itu berperan sangat penting dalam suatu bisnis. Baik, yang berikut apa solusi atau usaha yang telah kak lakukan untuk mengatasi kendala atau halangan yang kak hadapi selama menjalankan bisnis ini? Solusi ini kita punya jadwal belajar hampir setiap minggu. Jadi di hari Minggu itu kita off, tapi ketemu jam 1 sampai jam 3 atau kadang-kadang jam 3 sampai jam 5 untuk ketemu saling sharing, ketemu evaluasi, ketemu belajar sama-sama. Jadi dengan begitu tuh yang pertama tim jadi lebih solid, yang kedua anak-anak kan kemudian dong terus belajar kan, belajar walaupun hal yang sama ya. Membuat kopi itu kelihatannya ketemu melakukan hal yang berulang-ulang, tapi dengan ketemu belajar terus pasti akan terimprove di ketemu punya rasa kopi dan sebagainya. Apakah dengan banyak kemunculan coffee shop lain mempengaruhi bisnis kak? Mungkin ada, tapi beta memang kakak sonde terlalu merasakan itu. Tadi ya yang beta bilang ketemu sonde menganggap ini bisnis nih untuk berkompetisi dengan coffee shop lain kayak gitu. Tapi apakah ada dampaknya? Pasti ada lah. Ya misalnya yang ketemu pelanggan sering datang di ketong, kemudian ada coffee shop baru, dia kan kemudian punya dua pilihan nih. Dia bisa pergi ke tempat lain gitu. Tapi kemudian itu menjadi tantangan di ketong supaya ketong improve terus supaya orang tetap pilih ketong. Gimana caranya supaya orang pilih ketong gitu. Nah, jadi kalau buat ketong semakin banyak kedai kopi itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena kemudian orang akan menilai siapa yang paling enak, siapa yang paling baik di punya di bidang kopi ini, dan itu juga memacu ketong untuk menjadi lebih baik di ketong bidang kayak gitu sih. Apakah dengan berapa jumlah karyawan yang kakak miliki saat ini dengan pembagiannya masing-masing? 6. Dia punya 6 karyawan, 5 karyawannya teman Rudi. 2 orang itu pegang di bagian masak, 4 orang itu pegang di bagian bar. Tapi 4 orang yang pegang di bagian bar ini juga bisa pegang masak. Yang masak juga bisa bikin kopi. Jadi kalau pembagiannya kemana? Ada tuh, jelas. 2 orang dimasak, 4 orang dibuat minuman. Tapi kalau misalnya 2 orang dimasak, sonde masuk, ketong sonde akan lumpuh. Ketong akan tetap berjalan karena 4 orang ini juga bisa masak, sebaliknya juga gitu. Berapa omset yang kakak dapatkan dalam 1 bulan? Omset kotor kira-kira sekarang tuh sepi-sepinya ada di angka 20 lah. Sepi-sepinya.
dia di range 20 ke 40. Siapa yang menjadi target pemasaran kopi saat ini? Target pemasaran kami itu jadi gini, kita ada dua unit usaha sebenarnya di bawah Kopisa. Jadi Kopisa betul berdiri pertama, tapi kemudian Kopisa ini menjadi pusat pelatihan tentang kopi, pelatihan barista, pelatihan roaster, segala macam tentang kopi. Lalu kemudian kita bangun satu brand baru di ini tahun, namanya Kafein. Nah, Kafein inilah yang kedai. Jadi kalau mau bicara target pasarnya, kalau Kafein itu target pasarnya semua orang penikmat kopi. Range usia biasanya dia akan di usia 17-18 ke atas, karena biasanya di bawah itu sambil minum kopi. Terus kemudian laki-laki, perempuan, ya. Tapi kemudian yang lebih banyak datang di sini nih orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kita menargetkan semua, tapi menurut kita analisis selama ini lebih banyak datang di kita itu orang-orang yang sudah bekerja. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang kakak luangkan untuk diwawancarai. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Semoga usaha kakak bisa jadi lebih sukses ke depannya. Siap, amin.